Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Setelah peristiwa di film pertama Creation of the God, Raja Yin Zhao dari dinasti Shang menyambut kembali panglima perang mereka bernama Wenzong bersama pasukannya setelah 10 tahun berperang. Meskipun Raja kini cedera parah, Wenzong yang semula berniat pensiun dari urusan politik dan perang terpaksa kembali karena permintaan sang raja. Konflik semakin panas ketika muncul unsur supernatural seperti ilmu hitam dan pengkhianatan. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film pertamanya dikisahkan terdapat sebuah kerajaan yang paling kuat di muka bumi yang bernama Kerajaan Shang. Putra kedua kaisar yang licik yang bernama Yin Zhao dengan bantuan siluman rubah yang bernama Daji membunuh kaisar dan putra mahkota. Tak hanya itu saja, Yin Zhao bahkan tega membunuh istri dan anaknya sendiri yang bernama Yin Zhao. Akibat ulah Yin Zhao, kini kerajaan Shang dikutuk oleh langit. Hewan-hewan mati terkena penyakit misterius dan sawah-sawah gagal panen, membuat rakyat menentang kepemimpinan Kaisar Yin Zhao. Kutukan itu hanya bisa dihentikan dengan gulungan dewa yang saat ini dibawa kabur oleh seorang dewa yang bernama Jiang Zia, yang kini berubah menjadi manusia biasa karena melindungi gulungan dewa itu. Jiang Zia dibantu dua muridnya yang bernama Naza dan Yang Jian, serta bersama dengan pangeran kerajaan Siki yang bernama Jiva berniat menghentikan kekejaman Kaisar Yin Zhao. Singkat cerita, Naza dan Yang Jian membawa mayat Yin Zhao ke Gunung Kunlun, tempat tinggal para dewa. Naza dan Yang Jian meminta para dewa untuk menghidupkan kembali Yin Zhao karena dia adalah satu-satunya harapan umat manusia yang bisa menggulingkan tahta Kaisar Yin Zhao. Para dewa yang ada di sana pun kebingungan karena menghidupkan manusia yang sudah mati akan menentang hukum langit. Dewa Agung pemimpin para dewa kemudian mengecek tubuh Yin Zhao. Dewa Agung pun terkejut, dia merasakan masih ada energi kehidupan di dalam tubuh Yin Zhao, namun energi itu dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Jika para dewa membangkitkan manusia dengan energi seperti itu, maka akan menimbulkan bencana. Tapi di sisi lain, Dewa Agung teringat ramalan Jiang Zia mengenai takdir Yin Zhao yang akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka gulungan dewa untuk menghilangkan kutukan itu. Tidak ada orang lain lagi yang bisa melakukannya selain Yin Zhao. Para dewa pun sepakat, mereka akhirnya menyatukan kekuatan untuk membangkitkan Yin Zhao kembali. Secara mengejutkan, Yin Zhao menyerap kekuatan para dewa terlalu banyak. Para dewa berusaha menghentikan hal itu, namun mereka tidak bisa. Dewa Agung pun mengeluarkan para dewa yang lain dari tempat ritual. Dia merelakan kekuatannya sendiri diserap habis oleh Yin Zhao, membuat tubuhnya menjadi tua dalam seketika. Di tempat lain, Panglima Besar Wenzong bersama anak buahnya kembali ke kerajaan Shang setelah 10 tahun berperang di Laut Utara. Wenzong langsung menghadap Kaisar Yin Zhao. Panglima itu berniat mengundurkan diri karena dia ingin pensiun menjadi jenderal perang. Namun Kaisar menolaknya. Kaisar yang lemah karena masih terluka parah berkata kalau dia ingin Wenzong menangkap Jiva yang saat ini sudah kembali ke kerajaan Siki. Wenzong pun tetap bersikeras untuk pensiun karena usianya yang sudah tua. Mendengar hal ini, salah satu tangan kanan Wenzong yang bernama Chan Yu menawarkan diri memimpin pasukan untuk menangkap Jiva dan menaklukkan kerajaan Siki. Chan Yu tidak takut mengorbankan diri untuk kerajaan ini, seperti ayahnya yang tewas di medan perang demi membela kerajaan ini. Kaisar Yin Zhao kemudian memberikan jubah perang kepada Chan Yu, mengangkatnya menjadi panglima yang akan memimpin pasukan perang melawan kerajaan Siki. Jiva yang kini menjadi putra mahkota sedang berduka atas kematian kakaknya yang dibunuh Kaisar Yin Zhao. Lalu seorang utusan dari kerajaan Shang kemudian datang memberikan sebuah kotak dan pedang milik Yin Zhao yang sudah tewas. Putusan itu berkata jika Jiva mau menyerahkan diri maka Kaisar Yin Zhao akan mengampuni rakyat kerajaan Siki. Lalu siluman pelindung Jiva yang bernama Lei Zhenzi dan para penasehat kerajaan Siki pun marah. Mereka berniat membunuh utusan itu namun Jiva melarangnya. Jiva membiarkan utusan itu pergi begitu saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Chan Yu dan pasukannya bergerak menuju kerajaan Siki. Dia menyuruh para penduduk lokal untuk membangun jembatan di atas sungai. Setelah jembatan selesai, Chan Yu dan pasukannya pun mulai melintas. Di saat Chan Yu sampai di tengah-tengah jembatan, ternyata Jiva ada di antara para pemuda yang membuat jembatan. Jiva pun menyuruh rekan-rekannya untuk melepas tali jembatan, dan seketika jembatan itu pun terpisah satu sama lain.
lain. Anak buah Chan Yu yang panik terjatuh ke sungai, sementara Chan Yu sendiri masih berusaha bertahan di atas jembatan. Chan Yu lalu memanggil keempat raksasa untuk menolong prajuritnya yang tenggelam. Dengan susah payah, Chan Yu akhirnya berhasil sampai di seberang. Chan Yu pun langsung melesat mengejar Jiva dan anak buahnya yang kabur masuk ke dalam celah tebing. Chan Yu sebenarnya sudah tahu kalau pasukan kerajaan Shiki pasti akan menyerangnya di tempat ini. Namun dia tidak gentar. Chan Yu kemudian melihat kalau jalan mereka ditutup oleh bebatuan. Tiba-tiba salah satu raksasa yang bernama Mao Liking tertimpa batu-batu besar dari atas. Itu adalah ulah pasukan Jiva yang ada di atas. Melihat hal ini, Jiva pun senang. Dia mengira bebatuan itu bisa mengalahkan Mao Liking si raksasa. Namun ternyata Mao Liking bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Jiva lalu memerintahkan pasukannya untuk melemparkan bebatuan lagi. Mao Liking kemudian melemparkan pedangnya, dan pedang itu berubah menjadi naga yang langsung menyerang anak buah Jiva. Siluman hijau berusaha melawan pedang naga itu, namun dia kesulitan. Pedang naga itu sangatlah kuat. Melihat musuh yang terlalu kuat, Jiva pun menyuruh pasukannya untuk mundur. Chan Yu yang melihat Jiva kabur langsung mengejarnya sendirian. Chan Yu dan Jiva pun bertarung di pinggir tebing yang curam. Chan Yu lalu mengeluarkan mutiara ajaib miliknya dan berhasil menjatuhkan kuda milik Jiva. Jiva yang masih berusaha melawan membuat mereka berdua akhirnya terjatuh dari tebing. Singkat cerita, Jiva yang sudah sadar mengambil batu untuk membunuh Chan Yu. Namun Jiva yang tidak tega akhirnya mengurungkan niatnya. Di saat Jiva akan mengikat tangan Chan Yu, tiba-tiba wanita itu kembali sadar. Chan Yu yang sangat ahli bertarung dengan mudah mengalahkan Jiva. Chan Yu pun akhirnya mengikat Jiva di pohon dengan kepala di bawah. Chan Yu berkata kalau dia kagum dengan keberanian Jiva. Meskipun lemah, tapi Jiva berani memberontak. Jiva pun memberitahu kalau Kaisar Yin Xiao adalah orang yang jahat. Namun Chan Yu tidak percaya. Chan Yu berkata kalau dia bukanlah pengkhianat seperti Jiva. Tiba-tiba, seekor babi hutan raksasa muncul menyerang mereka berdua. Chan Yu pun berusaha melawannya, namun hewan itu malah menabrak pohon membuat Jiva bisa melepaskan diri. Chan Yu lalu melemparkan mutiara ajaib membuat babi hutan itu akhirnya bisa dikalahkan. Chan Yu pun baru sadar kalau Jiva sudah kabur dari sana. Di tempat lain, Zia yang sedang memancing tiba-tiba diculik sekawanan burung gagak yang dikirim oleh penyihir Gong Bao. Zia yang panik pun berteriak meminta tolong. Dari bawah, Jiva meraih kakinya membuat para gagak kesulitan. Zia pun akhirnya berhasil diselamatkan. Jiva lalu memberitahu kalau Kaisar Yin Xiao sudah mulai mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Shiki. Zia pun berkata jika kerajaan Shiki berhasil ditaklukkan maka Kaisar itu akan menjadi penguasa dunia ini. Dan kemudian siluman hijau datang menjemput mereka berdua. Sementara itu, di dalam istana kerajaan Sheng, siluman rubah menggunakan mantranya untuk memindahkan luka-luka di tubuh kaisar ke dalam tubuhnya. Daji rela melakukan hal itu untuk menyelamatkan Yin Xiao. Penyihir Dang Bao kemudian datang melaporkan kalau Zia yang membawa gulungan dewa saat ini bersembunyi di dalam kerajaan Shiki. Di dalam kerajaan Shiki, Jiva terkejut melihat rakyatnya bersatu padu mempersiapkan senjata untuk berperang, padahal dia sudah menyuruh mereka untuk mengungsi. Mereka pun menjawab kalau semua rakyat kerajaan Shiki memutuskan untuk bertarung bersama Jiva sampai mati, karena kerajaan Shiki ini adalah rumah mereka semua. Dan dari kejauhan, mereka lalu melihat Chan Yu dan pasukannya yang sudah mendekat. Jiva dan yang lain pun kebingungan bagaimana caranya mengalahkan musuh itu karena pasukan Chan Yu dibantu 4 raksasa yang sangat kuat. Zia pun menyuruh yang lain tidak usah khawatir karena dia memiliki sebuah ide. Dan di tempat lain, Kaisar Yin Xiao masih berusaha memujuk Jenderal Wen Zhao untuk membantunya menyerang kerajaan Shiki. Yin Xiao lalu menyerahkan mahkota dan jubah kaisar kepada Wen Zhao. Yin Xiao berkata jika dia yang masih lemah ini mati di tengah pertempuran, Yin Xiao ingin Wen Zhong menggantikannya menjadi kaisar di kerajaan ini. Yin Xiao yang harus pergi untuk merebut gulungan dewa yang saat ini ada di kerajaan Shiki agar kutukan yang terjadi di kerajaan Sheng ini bisa menghilang. Mendengar hal ini, Wen Zhong pun akhirnya luluh. Dia akhirnya mau membantu memimpin pasukan untuk merebut gulungan dewa dan menghancurkan kerajaan Shiki. Di dalam kamp pasukan, Chan Yu di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam siluman hijau mengambil pedang naga milik raksasa Mao Liking. Liking yang baru bangun pun langsung mengejar siluman hijau itu. Di sisi lain, Jiva memerintahkan pasukannya untuk menembak panah api ke arah kamp musuh.
Rekan Chan Yu yang bernama Luan pun melaporkan kalau mereka sedang diserang, namun Chan Yu malah menyuruh pasukannya untuk tidak terpancing. Chan Yu sadar kalau ini hanyalah sebuah jebakan. Di tempat lain, raksasa Li King dijebak di rawa-rawa. Jiva dan pasukannya pun langsung menghujani raksasa itu dengan sebuah panah. Siluman hijau lalu menancapkan pedang naga di mulut raksasa Mao Li King itu hingga tewas. Pagi harinya, Jiva dan pasukannya kembali sambil membawa pedang naga. Jiva berkata kalau mereka berhasil mengalahkan raksasa Mao Li King. Namun Jiang Zia malah marah karena target utama mereka adalah menangkap Chan Yu, bukan membunuh salah satu raksasa. Jiang Zia takut tewasnya salah satu raksasa malah membuat 3 raksasa yang lain mengamuk untuk balas dendam. Singkat cerita, kedua pasukan saling berhadapan bersiap untuk berperang. Chan Yu pun langsung menabuh genderang perang membuat ketiga raksasa mulai maju. Di depan, Jiva menyuruh pasukannya juga untuk maju. Di atas, siluman hijau melemparkan jaring untuk menangkap ketiga raksasa. Jiva dan pasukannya kemudian menembakkan sebuah panah. Tiba-tiba, payung ajaib milik raksasa Mao Li Hong menyerap tembakan panah dan kemudian membalikkan tembakan panah itu ke arah pasukan kerajaan Shiki itu sendiri. Jiva yang panik pun menyuruh anak buahnya untuk mundur. Raksasa yang bernama Mao Lihai menyerang menggunakan kecapi ajaib yang menyemburkan sebuah api. Jiva pun menyuruh penjaga untuk menaikkan jembatan. Setelah semua prajuritnya kembali masuk ke dalam gerbang, namun Jiva sendiri akhirnya kesulitan masuk dari belakang. Chan Yu melompat dan memegangi kaki Jiva. Salah satu raksasa lalu menyerang dengan serangan angin, membuat air sungai naik menghantam Jiva dan Chan Yu hingga hanyut terbawa arus. Jiva pun berusaha melepaskan armornya agar dia tidak tenggelam, sementara Chan Yu tertarik ke dasar sungai karena armornya yang terlalu berat. Jiva pun langsung berenang menolong Chan Yu. Raksasa yang bernama Mao Li Xing lalu mengeluarkan monster musang untuk menerobos sebuah gerbang. Namun tiba-tiba datang sosok makhluk raksasa biru membunuh monster musang itu. Nacha dan Yang Jian kemudian datang. Nacha memberitahu kalau monster biru yang membantu mereka adalah Yin Jiao yang sudah dihidupkan kembali dan menyerap kekuatan dewa. Yin Jiao yang sangat kuat pun langsung membantai para raksasa satu persatu, membuat pasukan musuh yang ketakutan akhirnya mundur. Semua rakyat kerajaan Shiki pun bersorak atas kemenangan mereka. Di tempat lain, Jiva menggendong tubuh Chan Yu yang masih lemas. Jiva sengaja menyelamatkan Chan Yu karena dia ingin menyerahkan diri kepada Chan Yu agar Chan Yu mau menghentikan perang ini. Jiva tidak mau kerajaan Shiki hancur karena dirinya. Chan Yu pun langsung mengikat Jiva dan membawanya pergi. Chan Yu berkata seharusnya Jiva menyerah lebih awal agar tidak jatuh korban. Jiva pun menjawab kalau pasukannya sendirilah yang berinisiatif ingin ikut berperang. Pasukannya berperang bukan untuk membela Jiva, tapi untuk melindungi keluarga mereka. Jiva kemudian bertanya memangnya Chan Yu tidak mempunyai keluarga untuk diperjuangkan. Chan Yu pun menjawab kalau dia dibesarkan di medan perang. Chan Yu akan terus berperang untuk meneruskan perjuangan ayahnya yang sudah tewas di medan perang. Jiva kemudian berkata kalau dia berjuang demi melindungi keluarganya yang masih hidup. Namun Chan Yu berjuang untuk keluarganya yang sudah mati. Di tempat lain, Kaisar Yin Xiao menyuruh siluman rubah Daji untuk memilih salah satu gadis untuk dirasuki karena tubuhnya yang dia rasuki saat ini sudah mulai melemah. Di saat siluman rubah akan keluar, dia kesulitan. Ternyata kekuatan siluman rubah sudah sangat lemah sehingga untuk berpindah tubuh saja dia sudah tidak bisa. Singkat cerita, Chan Yu membawa Jiva ke hadapan Jenderal Wenzong yang saat ini sudah datang memimpin pasukan. Chan Yu mengajak Wenzong untuk mundur karena dia sudah berhasil menangkap Jiva. Secara mengejutkan, Wenzong berkata kalau dia tidak mau mundur. Dia masih berencana untuk memusnahkan kerajaan Shiki. Chan Yu pun protes, bukannya awalnya mereka diperintahkan untuk menangkap Jiva. Chan Yu tidak ingin menyerang rakyat sipil yang tidak bersalah. Malam harinya, di saat semua orang sedang tertidur, diam-diam Chan Yu membebaskan Jiva, mengajaknya naik kuda kembali ke kerajaan Shiki. Namun di tengah jalan, dari belakang Wenzong yang menaiki kuda api menyusul mereka. Wenzong membuat lingkaran api untuk menahan Chan Yu dan Jiva. Tapi tiba-tiba dari atas, Yin Jiao datang membantu Jiva dan Chan Yu untuk kabur. Yin Jiao lalu menyuruh Wenzong berlutut di hadapannya karena dia adalah putra mahkota anak kaisar. Yin Jiao menyuruh Wenzong untuk memberitahu ayahnya kalau anaknya ini masih hidup. Yin Jiao juga menyuruh Wenzong dan pasukannya untuk mundur. Jika bersikeras meneruskan peperangan, Yin Jiao tidak akan segan-segan membantai Wenzong dan pasukannya. Di tempat lain, Chan Yu akhirnya berhasil membawa Jiva sampai di kerajaan Shiki. Melihat Chan Yu ada di sini, semua orang pun mengarahkan senjata ke arah Chan Yu.
Jiva lalu memberitahu semua orang kalau Chan Yu lah yang telah menyelamatkannya. Jiva mengajak Chan Yu untuk tinggal di dalam kerajaan Shiki. Karena Chan Yu pasti sudah dicap sebagai pengkhianat, dia tidak mungkin bisa kembali lagi. Namun raksasa biru Yin Jiao kemudian datang. Dia berubah menjadi wujud manusia biasa. Jiva pun langsung memeluk Yin Jiao. Jiva senang karena sahabatnya ini ternyata masih hidup. Yin Jiao lalu memberitahu kalau dia diutus Dewa Agung untuk menolong kerajaan Shiki. Dewa Agung melarangnya pergi untuk balas dendam sendirian karena amarahnya yang ada di dalam dirinya bisa menjadi bencana. Jiva lalu menyerahkan pedang milik Yin Jiao. Ia pun meminta Jiva untuk menyimpan pedang ini untuknya. Suatu hari nanti jika dendam yang ada di dalam diri Yin Jiao menguasai dirinya membuatnya hilang ingatan, Yin Jiao ingin Jiva memperlihatkan pedang ini padanya agar Yin Jiao bisa mengingat lagi kebersamaan mereka berdua. Yin Jiao lalu berkata kalau dia sangat iri kepada Jiva karena Jiva berjuang untuk melindungi keluarganya, sementara musuh bebuyutan Yin Jiao adalah ayahnya sendiri. Jiva pun berkata apapun yang terjadi Jiva akan membantu Yin Jiao membalas dendam kepada Kaisar Yin Xiao. Di tempat lain, seorang utusan memberitahu Kaisar kalau putranya masih hidup. Utusan itu lalu menyampaikan pesan dari Jenderal Wenzong yang bersedia meneruskan peperangan dan merebut gulungan dewa. Jika Kaisar bersedia memaafkan anaknya sang putra mahkota Yin Jiao, karena hanya Yin Jiao lah satu-satunya penerus tahta yang sah. Jika Kaisar menolak memaafkan Yin Jiao, Jenderal Wenzong mengancam akan mundur dari peperangan. Mendengar hal ini, Kaisar pun terpaksa menyetujui hal itu. Dia ingin Wenzong bisa mengambil gulungan dewa dan menyelamatkan kerajaan ini. Setelah utusan itu pergi, Daji bertanya kenapa Kaisar bersedia memaafkan Yin Jiao. Kaisar pun menyuruh Daji untuk tidak usah khawatir karena dia sudah memiliki sebuah rencana cadangan. Di tempat lain, penyihir Gongbao mendatangi Pulau Kura-Kura Emas untuk meminta bantuan kepada gurunya sang raja penyihir untuk merebut gulungan dewa. Raja penyihir pun memberikan sebuah kendi yang berisi kutukan mayat hidup. Gongbao pun bisa menggunakannya untuk menciptakan pasukan zombie. Singkat cerita, penyihir Gongbao dan Kaisar mengumpulkan para tahanan pemberontak. Gongbao lalu melemparkan kendi merubah para tahanan itu menjadi pasukan zombie. Di dalam kerajaan Shiki, semua orang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Di tengah-tengah pesta, Yan Jia menasihati Yin Jiao untuk jangan pergi sendirian menghadapi ayahnya. Yin Jiao harus mengumpulkan aliansi dan mencari dukungan rakyat terlebih dahulu. Baru setelah itu, Yin Jiao bisa menaklukkan ibu kota dan menghukum para penjahat. Dengan begitu, kedamaian akan tercipta di muka bumi ini. Chan Yu kemudian datang ikut bergabung ke dalam pesta. Dia terlihat senang berbaur bersama penduduk kerajaan Shiki. Dan dari belakang, Zia melihat tato aneh di belakang leher Chan Yu. Jiva yang sedang menari langsung mengajak Chan Yu menari di sampingnya. Jiva pun jatuh hati melihat kecantikan Chan Yu. Di tempat lain, Jenderal Wenzong dan pasukannya melakukan ritual bulan hitam di sebuah tempat yang ditutupi sebuah awan. Wenzong menyuruh semua pasukannya untuk meminum ramuan penangkal agar tidak terpengaruh kutukan bulan hitam miliknya. Setelah meminum ramuan itu, muncul tato di belakang leher pasukan itu. Tato itu sama dengan tato milik Chan Yu. Wenzong kemudian menerbangkan beberapa cermin raksasa. Tiba-tiba cahaya bulan dan bintang tersedot masuk ke dalam cermin itu, membuat langit menjadi gelap seketika. Melihat hal ini, warga kerajaan Shiki pun panik. Zia memiliki firasat kalau akan terjadi hal yang buruk. Jiva lalu mengetes menembak panah api. Panah itu mengenai gerobak musuh yang sudah mengepung mereka. Semua prajurit kerajaan Shiki pun panik. Mereka langsung bersiap untuk berperang. Di dalam tempat ritual, Wenzong mulai menggerakkan cermin-cerminnya. Tiba-tiba cermin-cermin itu mengeluarkan sinar terang. Zia melihat burung-burung yang terkena cahaya cermin langsung berjatuhan. Dia menyuruh semua orang menghindari cahaya itu. Dan benar saja, orang yang terkena cahaya cermin langsung pingsan tidak sadarkan diri. Siluman hijau berusaha menghancurkan cermin itu, namun dia malah terlempar sendiri. Zia pun berkata, satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan menyerang altar tempat ritual bulan hitam dilaksanakan. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya berhasil menjebol gerbang dengan mudah. Tak hanya itu saja, pasukan musuh juga menembakkan bola-bola api menghancurkan rumah-rumah warga. Jiva lalu memerintahkan semua orang untuk berlindung di dalam istana. Para penduduk pun kocar-kacir melihat pasukan musuh itu berhasil menjebol masuk. Mereka tidak bisa melawan karena langsung pingsan setelah terkena cahaya dari cermin. Zia kemudian dikepung pasukan musuh. Beruntungnya Yan Jian datang menyelamatkannya. Jiva dan Nacha juga kemudian datang. Cermin-cermin raksasa lalu
menyinari mereka. Untung saja Yin Jiao datang dengan membawa pelindung untuk melindungi mereka dari cahaya cermin. Nacha dan Yin Jiao melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan altar karena keadaan di luar sangat gelap gulita. Zia lalu melihat tato di leher prajurit musuh. Zia teringat kalau tato itu sama dengan tato yang ada di belakang leher Chan Yu. Zia memiliki sebuah ide. Zia kemudian berpura-pura pingsan. Chan Yu yang ada di sana langsung menangkap Zia. Chan Yu membawa Zia ke hadapan Jenderal Wenzong. Ternyata sebelumnya Jenderal Wenzong menyuruh Chan Yu masuk ke dalam kerajaan Shiki untuk menangkap Zia dan merebut gulungan dewa. Di sini Chan Yu langsung marah karena Jenderal Wenzong melakukan serangan lebih awal dari perjanjian mereka. Chan Yu lalu meminta Jenderal Wenzong menghentikan serangan kepada warga kerajaan Shiki karena dia sudah berhasil mendapatkan gulungan dewa. Namun Jenderal Wenzong ingkar janji. Dia tetap meneruskan serangan. Jenderal itu berniat membantai kerajaan Shiki. Chan Yu yang kecewa pun kemudian mengembalikan gulungan dewa kepada Zia. Chan Yu membebaskan Zia dan menyuruhnya untuk pergi. Ternyata yang dia bawa bukanlah gulungan dewa, melainkan kembang api. Zia sengaja menyerahkan diri untuk memberitahukan lokasi tempat ini kepada yang lain. Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Jiva langsung melesat menuju tempat itu. Namun sebuah cermin kemudian mengikutinya dari belakang. Yin Jiao datang membawa Jiva, namun cahaya cermin pun akhirnya membuat Yin Jiao tumbang. Sebelum pingsan, dia melempar Jiva. Siluman hijau lalu menangkap Jiva lalu membawanya menuju tempat ritual. Sesampainya di tempat ritual, Chan Yu menyuruh Jiva untuk menusuk mata ketiga Wenzong untuk menghentikan semua ini. Sementara dia sendiri akan menahan kuda api. Dan di tempat lain, cahaya cermin membuat banyak rakyat kerajaan Shiki tumbang. Yan Jian dan Nacha pun juga ikut tumbang karena terkena cahaya cermin itu. Pasukan musuh lalu dengan mudah menjebol masuk ke dalam istana, tempat persembunyian semua orang. Di dalam tempat ritual, dengan susah payah Chan Yu menahan kuda api yang ada di sana. Jiva pun langsung naik ke atas altar, berniat menusuk mata Wenzong, namun Wenzong langsung menahannya dengan satu tangan. Wenzong lalu menggerakkan cermin-cermin raksasa datang ke sini untuk menyinari Jiva. Wenzong berkata jika Jiva menusuk matanya, semua pasukannya yang memiliki tato di belakang leher akan mati, termasuk Chan Yu. Mendengar hal ini, Jiva pun menjadi bimbang. Dia ingin menghentikan kutukan ini, namun dia juga tidak mau kehilangan Chan Yu. Di belakang, Jianxia pingsan karena terkena cahaya cermin, dan di tempat lain, pasukan musuh yang sudah menjebol istana bersiap-siap membantai semua orang di kerajaan Shiki. Di dalam tempat ritual, dengan sisa-sisa tenaganya, Chan Yu bangkit membantu Jiva menusuk mata Wenzong. Semua cermin ajaib pun langsung hancur lebur. Semua pasukan musuh yang memiliki tato mata pun ikut musnah, begitupun juga dengan Chan Yu. Tubuh Chan Yu menghilang, namun ia kemudian meninggalkan mutiara ajaib sebagai kenang-kenangan untuk Jiva. Semua orang yang sebelumnya pingsan pun akhirnya sadar kembali. Setelah kejadian itu, diam-diam Yin Jiao pergi menemui ayahnya seorang diri untuk membalaskan dendamnya. Tiba-tiba dia ditahan oleh sesuatu, dan itu adalah Raja Penyihir Tong Tian dari Pulau Kura-Kura Emas. Raja Penyihir kemudian mencuci otak Yin Jiao, membuatnya tunduk di hadapan Kaisar Yin Xiao. Di tempat lain, Gong Bao menemui Jenderal Wenzong karena Wenzong sudah gagal menjalankan misi. Gong Bao membawa kotak dari Kaisar yang seharusnya tempat menaruh kepala Jiva. Gong Bao berkata kalau kotak itu tidak bisa dikembalikan dengan dalam keadaan kosong. Wenzong pun paham kalau Kaisar menginginkan kepalanya sebagai ganti kepala Jiva. Sebelum Wenzong memenggal kepalanya sendiri, dia terlebih dahulu memenggal kepala Gong Bao. Namun Gong Bao tidak bisa mati karena dia adalah seorang penyihir. Gong Bao kemudian memimpin pasukan zombie untuk menyerang kerajaan Shiki dan film pun selesai.